Shalom family, balik lagi ke Maxi Ministry. Hari ini gue kedatangan 3 hamba Tuhan, anak-anak muda yang kita mau kulik sedikit apa yang Tuhan tempatkan dalam kehidupan mereka hari ini untuk jadi berkat di lingkungan Kristen, di lingkungan marketplace, dan apa aja kesibukan-kesibukan mereka hari-hari ini. Alright guys, follow me. Oke, shalom semuanya. Shalom. Jangan ngaku-ngaku banget ya. Siap. Jadi hari ini AC-nya dingin soalnya. Sebenarnya saya nih tadi masuk ke konten mereka sebelum kita syuting ini, dan mereka punya satu program baru ya sebenarnya ya. Iya. Orang bisa jelasin nggak? Tapi sebelumnya kenalin dulu dari Mr. Pastor Ari. Shalom, gua Ari. Sekarang 33 jangan 34. Masih available nggak? Udah enggak. Oke. Lu sekarang apa, PDP belum ya? Belum. Jadi kemarin itu udah sempat interview untuk PDP, tapi karena pandemi akhirnya ditunda. Ditunda, gitu. Ya. Oke, dan ini Ya, shalom, gua Audi Christian. Udah anak satu, udah punya istri juga. umur 20. Umur 20. Aduh, puji Tuhan. Masih muda. Umur 33 juga, 33 tahun juga. Oke. Gitu. Oke, and then silakan. Shalom. Shalom. Nama gua Afila. Umur 27. Beda kalau mereka berdua pendeta, gue di dunia sekuler. Sekuler tapi pelayanan ya. Ya. Oke. And then bisa nggak ceritain dikit, lo orang lagi digerakin nih, kayak tadi kan kita habis kayak podcast and everything iya. gitu ya. Tadi apa nama acaranya? Ngobrol Ngobrol Kristen. Singkatannya apa? Ngobrol Kristen. Ngobrol Kristen aja sih. Ngomong soal Kristen. Ngomong Oke. Kristen aja. Jadi lo orang bikin podcast kayak suara apa ya? Kayak sound gitu Iya. ya. Ya, suara. Bisa tadi jelasin dong. gimana? Boleh. Jadi kita kan bikin satu platform untuk anak-anak muda dengerin kita melalui Spotify. Spotify ya. Iya. Dan nama acara kita Ngobrol Kristen. Ngobrol Karena, Kristen. Ya, di So, situ kalau yang pada mau dengerin, gimana caranya? bisa langsung di search di Spotify Ngobrol Kristen. Cuman untuk sekarang per take sekarang kita masih ngumpulin dulu bahan-bahan yang lain. Belum di-upload di Belum di-upload. ini, oke. Iya. Nunggu 100 episode baru ya. Jangan kebanyakan. Jangan nunggu bos, karena malam langsung upload. Siap. Oke, jadi lo orang sekarang lebih bergerak di bidang yang menurut gua salah satu platform baru ya. Betul. Karena di 2020 ini banyak sekali di dalam pelayanan kita harus ngerti juga. Kalau kita nggak update ya susah gampang gitu kan. Nah, dampak corona sendiri nih kita ngomongin, kayak pandemi kemarin, gimana di pelayanan kalian? Khususnya kalian kan udah pelayanan di satu gereja ya. Lu gereja mana sih, bro? GBI Yerusalem Baru. GBI Yerusalem Baru. Iya. Di mana tempatnya? Di Muara Karang sekarang ya? Iya, gedung break room, di bawahnya di basement. Kita di basement. Lu lebih ke youth-nya atau ke jemaat ibadah umum? Ibadah umum juga, youth juga, semuanya. Kayaknya tempat lu banyak kan anak muda ya? Ya. Banyak pasangan muda. Banyak pasangan muda. Banyak pasangan muda. Betul. Oke. Jadi di platform baru ini apa sih goalnya kalian? Di platform siapa yang mau? Kayaknya lebih ke lu deh. Lu yang lebih kayak pencetus idenya dia pasti. Lebih cemerlang gitu kayaknya kan, baru 27, kita 33. Oke, Gimana jadi, gua, bro? Oke, jadi di Ngobrol Kristen ini yang maksudnya kenapa sih kita bikin Ngobrol Kristen begitu ya? Jadi kan kita ngelihat apa ya? Dari keresahan kita juga ya sebagai anak-anak muda lah ya, masih anak-anak muda. Kayaknya kita anak-anak muda nih butuh sesuatu yang lain, bukan sekedar hari Minggu ke gereja doang. Which is sekarang udah Sangat hilang. nggak ada gitu kan, hari Minggu ke gereja tuh udah nggak ada. Nggak boleh. Goalnya itu apa? Goalnya sih Supaya anak-anak muda ini gimana, atau mereka lebih kayak apa ya? Kalau gue lihat kan sekarang orang banyak kalau ke gereja mereka harus pakai tanda kutip pakai jubah yang lain gitu. betul. Ya kan, kalau gue belum tobat segala macam, gue harus pura-pura udah tobat gitu. Betul. Nah, sedangkan kalau menurut gue kayak cara platform yang sekarang ini kan orang bisa nonton di mana aja lewat YouTube, orang bisa dengerin di mana aja gitu kan. Bahkan ya sorry to say, gue lagi doing my drugs, even gue bisa dengerin firman Tuhan gitu. Betul. Ya kan, maksudnya lu nggak pernah tahu gitu. Nah, kalau lu sendiri, lu
tujuannya adalah ngejangkau yang seperti itu, apa yang sudah Kristen, atau cuman menguatkan yang udah ada, atau cari pasar baru? Pasar baru. Gini, Marketplace banget bahasa gue. in general sih emang kita pertama sempat stuck dengan judul. Kita ngobrol Kristen kan kayaknya wah Kristen banget nih. Kristen banget nih kan segmented soalnya. banget. Cuman kita pengen orang yang dengar tuh tahu, maksudnya di luaran sana nih orang-orang mereka yang baru mengenal Tuhan lah kasarnya. Maksudnya ada nih satu platform yang kita pun mengenal Tuhan, kita mau sama-sama belajar mengenal Tuhan gitu, dan dunia kekristenan ini tuh nggak selalu kayak yang dicap orang kayak Suci banget, Suci. holy banget gitu. Kita pengen ada share kalau kita tuh di sini sama-sama memang pengen mengenal Tuhan gitu. Dengan salah satunya dengan tadi sama Ko Mike juga kan kita take podcast, kita ngelihat Jadi lu coba tampilin atau coba kasih mereka denger dari perspektif yang lain. Betul. Karena menurut gua kan setiap orang punya masalahnya berbeda, betul. Iya. cara penanganannya berbeda. Kalian buatin platform ini buat mereka, oke nih kayaknya gua banget nih. Iya. Gitu kan, ada mungkin kayaknya gua belum siap, tapi dengan mendengar apa yang kita bicarain, apa yang dibagikan sama kalian, mereka ada satu pola pikir baru. Iya, gue punya temen nih di sini, Ya, ternyata gue nggak sendirian. Dan bahasnya kita lebih simpel sih kok. Lebih ke simpel, arah ya? gitu, lebih simpel. Jadi kan banyak yang bicara misalnya contoh kita mau ngomongin masalah, banyak lah sekarang gereja-gereja yang banyak ngomong masalah kayak misalnya kita harus tetap kudus, tetap ini. Padahal kita hidup masih injak bumi gitu kan. Nah gitu. Kita jadi harus lebih bawanya ke arah yang lebih simpel. Betul, Lebih gitu sih. simpel, lebih ke kehidupan Supaya lebih gampang sehari-hari. diterapkan Betul. sih kok sebenarnya gitu sih. Jadi memang target kalian lebih ke anak-anak muda ya? Anak-anak justru. muda. Pasangan muda ya Pasangan seperti muda. itu. Betul. Nah, kalau Ari sendiri, Ya. andilnya apa nih di platform ini? Gue juga tukang ngoceh. Udah ngoceh gitu ya? Jadi sebenarnya kita tuh pengennya begini, kita bawa kekristenan tuh lebih santai. Maksudnya yang gimana ya? Orang tuh nggak Kristen kayak susah banget gitu, kayak jauh di awan-awan gitu. Kita bawa lebih santai, lebih simple, sesuatu yang sebenarnya kita tuh bisa terapin dalam hidup hari-hari. Oke. Dan maksudnya hal-hal yang kita juga ngalamin, kita juga dari marketplace ini, kita di sana bagaimana sih sebenarnya kalau kita nanganin sesuatu, kita ngerespon sesuatu di marketplace, di tempat kerja, misalnya di dalam keluarga, di bisnis, di usaha, dengan nilai-nilai kekristenan gitu. Tapi kita mau coba bawa untuk yang lebih ringan, bisa diterima. ya yang lebih Iya. bisa diterima dan Oke. lebih bisa diterapin gitu. Memang sekarang kalau yang berat-berat susah. Susah. Iya. Susah, jujur gitu kan. Lo kalau sorry to say gitu, kalau kita cuma ngomongin Tuhan tapi nggak ada nggak ada prakteknya. Betul. Gimana prakteknya orang prakteknya? Karena gue belajar sendiri, ternyata sekarang ini di akhir zaman ini bukan cuma ngomongin Tuhan kita siapa, tapi biar mereka ngelihat Betul. siapa sih Tuhan Iya. kita. Iya. Melalui hidup kita gitu. Lewat kan hidup kita maksudnya. ya. Iya. That's the point of view yang menurut gua kita harus banyak belajar, termasuk kita ya, untuk bisa ngupdate, dan mereka juga bisa yang nonton nih mungkin atau yang bisa dengerin di platform baru ini, ya lu harus terima gitu dengan kondisi yang sekarang ini. Karena semua orang bisa dibilang hampir kena dampaknya juga. Iyalah. Ya kan, nggak cuma lu doang nih gitu kan, banyak banget dari setiap kita ini anak-anak muda yang gimana ya cara jalan keluarnya ya. Iya. Kalau yang kayak gini gimana ya? Nah, kalau gue lihat sendiri, gimana dampak setelah pelayanan kalian sebelum pandemi dan sekarang ini? Tuhan tempatin sesuatu yang baru nggak? Itu bisa dari mungkin Audi ini tadi kita bahas ya sebelumnya. Iya. This guy anak gembala. Anak Ya. gembala, iya. Kan, berarti lu kayak dari oe-oe udah Udah Kristen gitu kan. juga kan bahasanya ya. Iya. Jadi lu gimana? Lu Dia nggak punya pilihan yang lain. ya, lu di pelayanan tuh gimana bro? Maksud gua kayak lu ada beban nggak? Oh bapak gua nih namanya harus gua jaga nih gitu. Apa memang lu passionnya tuh Kalau dari itu mah memang passionnya dari kecil. passion dari kecil? Kalau ditanya sama yang lain biasa kan orang mau jadi apa? Dokter. Cita-cita Jadi ya cita-cita ceritanya. nih mau jadi apa? Dokter, pilot, astronot lah ya. Lu mau jadi Pendeta langsung dari kecil. Oh. Gitu. Oke. Gitu memang mau jadi pendeta dari kecil gitu kan. Memang dididik untuk jadi pendeta ya. dia jadi born to be a priest. Iya, Born maunya to sih be- begitu. Tapi Ya gimana? tapi sekarang sih udah mencapai lah gitu. Udah mencapai kan? Iya. Lu sekarang udah PDP naik PDM. PDP udah naik PDM. Iya. Dan lu kan udah dipercaya sama your dad juga kan untuk menggembalakan juga Iya, ya ini Muara Karang. di Muara Karang itu. Gitu. Oke, lu lihat perbedaannya gimana? Jenis pelayanan lu yang sekarang tuh harus kayak gimana? Apa yang Tuhan tempatin akhir-akhir ini di dalam pelayanan lu di? Kalau sekarang sih ya yang kita harus tempatin apa ya? Yang Tuhan tempatin gitu. Lebih kayak, jadi sekarang kan kalau misalnya ini lebih kayak
brother sih ya, yang lebih kayak lebih bisa nerapkan. Kalau aku Mike nih, kita kan udah kenal lama juga kan kok ya. Jadi aku tuh benar-benar sosok dan teladannya tuh ada salah satunya Mike gitu maksudnya. Widih. Bewok-bewokan gini teladannya orang men gitu. Jadi gitu bener kan? Jadi bisa jadi koko dan bisa jadi bagaimana cara teman nge-share gitu iya, kan. teman nge-share, teman kita curhat, teman kita. Dan saat-saat ini memang benar anak-anak muda itu butuh tempat di mana dia bisa curhat, di mana dia bisa nih loh ada satu tempat yang gue bisa percaya sama dia dan gue bisa jadi kakaknya dia. Karena memang gitu. di sekarang ini zaman sekarang krisis kepercayaan tuh gila banget gitu. Orang kayak sorry to say gitu ya. Even with our parents tuh kadang-kadang kita juga nggak bisa percaya gitu kan. Gue udah takut duluan. Gereja sekalipun, aduh gue kalau cerita nanti jadi aib nggak ya? Nah, iya, benar. That's happen kan. Dan sekarang kalau kayak lu lihat dunia apa-apa diviralin. Iya. Kan orang curhat dikit lu update status. Ya kan? Nah, lu cari satu tempat, menurut gue ya, satu tempat buat bisa lu berbagi sesuatu yang privacy is kind of hard. Kita nggak bisa ngomong, ya udah lu masuk kamar, tutup pintu, lu doa aja sama Tuhan. It's not like that. Gitu. Iya. Nah, lu harus ada satu sosok yang memang Tuhan pakai. Buat bimbing, buat bimbing jawaban bagi mereka. Karena lu kan juga youth pastor juga, ya kan lu masih bimbing anak-anak muda yang yang mungkin latar belakangnya nggak semulus kayak lu oe-oe langsung. Iya. Kristen gitu kan, ya kan? Gua tahu sih Audi kinda have dia punya hati bapak juga sih. Ya, oke. Sekarang kalau Ari sendiri, Ari dapat pendidikan Kristennya kan kalau memang belajar Alkitab, lu sekolah pendeta juga ya berarti ya? Iya, ngambil S2-nya teologi, tapi belum kelar. Karena kondisi ini. Iya. Sebenarnya gue tuh sambil kerja juga kok. Nah, cuman bagi waktunya itu yang memang setengah mati karena setiap kerja pulang misalnya jam 7 jam 8 habis itu harus langsung masuk kelas. Pulang jam 10, jam 11 kadang-kadang dan gue baru habis nikah. Jadi memang Lu nikah udah berapa? udah mau hari ini 4 tahun. Hari ini? Iya, persis. Tanggal 3 September. Wih, demi tayangan ini guys, dia di sini guys. Ini udah ngeliatin jam terus ya. Ditungguin istri. Nah, malam dapat hadiah nih. Pas 4 tahun. Nah, Jadi memang itu ngebagi waktunya susah. ngebagi waktunya susah ya. Lu lihat sendiri ya, kalau lu kan, lu belajar Alkitab, lu belajar kayak teologi lu segala macam. Sebenarnya teologi yang lu dapetin selama how many years you been in 1 tahun lebih. 1 tahun lebih itu kira-kira diterapkan yang ke sekarang itu bisa langsung plok begitu nggak? Enggak juga. Jadi Nggak juga. itu yang tadi kita bilang bahwa bagaimana itu supaya bisa jadi lebih simpel. Nah. Karena kalau bahasa teologi itu kan tinggi banget. Nah, pada akhirnya Tinggi banget. Iya. Pada akhirnya gue sendiri ngerasain bahwa itu nilai-nilai itu kita hidupin dulu. Kita paham Jadi nanti. lu harus kelola dulu. Iya, kita kelola dulu, kita hidupin dulu, nanti orang lihat. Jadi sebenarnya balik lagi apa yang kita omongin sama nggak dengan yang orang lihat. Betul. Dan hidup kita itu. Lebih ke arah teladan sih kok Iya, sekarang. Lebih ke arah memang jadi kayak jadi begitu. kita harus ke kitanya dulu gitu. Iya. Betul. Jadi yang kita punya diaplikasikan ke hidup kita, baru kita bisa jadi. Bisa jadi berkat. Oke. And lu sendiri kan lu bilang di marketplace. Oke. So lu sekarang apa kerja? Freelance sih. Freelance. So what you do right now, kenapa membuat lu punya hati, kok gue punya waktu ya buat kayak pelayanan kayak gini. Ini kan nggak ada duitnya nih bos. Ya kita ngomong marketplace, you always talking about cuan gitu. Cuan. Ini nggak ada duitnya bos, ngapain gitu loh. Buang waktu nongkrongnya sama Audi lagi, hari Minggu udah ketemu gitu kan, sama Ari lagi gitu. Kenapa lu mau spend time for Tuhan? Apa ada yang membuat lu, memicu lu? Ada banget. Soalnya sekarang gue itu interior designer. Dunianya pun wah Gila ya. lumayan lah dengan ketemu banyak orang yang cukup gila lah ya. Maksudnya di satu sisi gue butuh tempat di mana gue nggak gila gitu. Tempat yang ngerangkul gue. Di satu sisi gue butuh tempat di mana lu nggak gila. Lu pilih punya komunitas ini dan ini komunitas ini. Ini banyak orang gila juga. Ini tapi kalau diceritain flashback ke dulu, karena gini, Mike dulu Di gereja banyak orang gila. iya, dulu aku tuh sampai SMA spoiled berat banget. Dulu wah hidup berkelimpahan. Kasarnya satu cerita aja, gue duduk di sebelah ada minum, bisa panggil mbak buat ambil minum di sebelah gitu. Oke, so you grown dengan gaya hidup yang Iya. Sampai di satu sisi tempat uang itu ada hilang, bokap gua hilang. Di situ ketemulah Audi dan Ari. Dan sampai sekarang dari pertemuan Audi ini sampai sekarang banyak udah naik turun. Berapa ketemu Audi?
2007 itu pas bokap meninggal. Oke. Banyak naik turun, sempat hilang juga. Nah, cuman sampai saat ini adalah momen kayak gue butuh tempat untuk gue bisa punya sanity lagi lah ya. Maksudnya jangan sampai terbawa dengan keadaan sekarang gitu. Dan kayaknya itu sih, maksudnya itu juga yang jadi kehausan secara pribadi gitu. Jadi kerinduan itu datang sendiri di saat lu ngerti bahwa gue mesti do something gitu. Lu harus ngelakuin sesuatu yang paling enggak gue sadar nih, gue nih berkat itu sendiri gitu kan. Iya. That's good gitu. Jadi kan kita, makanya ini yang nonton ya, kita semua punya latar belakang yang berbeda, tapi kita punya Tuhan yang sama, dan gue percaya masa depan kita semua tuh pasti luar biasa gitu kan. It depends like how you wanna run it aja gitu kan. Nah, kesulitan kalian di dalam pelayanan itu, yang kita ngomongin sekarang ya, apa sih yang paling sulit? Kalau menurut lo gitu? Judgment orang-orang sih. Judgment orang-orang tentang pelayanan lo? Iya. Oh really? Iya. Contohnya? Kalau buat gue pribadi ya, so suci lu. Ngapain sih lu bikin podcast? Ngapain sih lu ngomongin Tuhan? Cari duit aja lah. Sama bos, kita ngalamin juga gitu. Kayak gitu sih, itu yang benar-benar paling sulit tuh. Kadang orang-orang yang kita yang kenal yang sering ngejudge itu adalah orang-orang yang nggak punya kerjaan justru. Iya sih, betul juga. Ketika kita nggak punya kerjaan, kita milih untuk bikin acara ini daripada kita ngejudge orang. Itu bedanya lu sama mereka. Bener nggak? Jadi kesulitan lu adalah justru ketika lu mau dengerin itu, jadi tapi nggak memicu lu untuk berhenti kan? Enggak, karena ya tetap thank God, maksudnya sampai sekarang masih punya pedoman gitu kayak. So that's what we call passion ya. Maksudnya kayak lu punya kerinduan itu nggak bisa you cannot kill that passion. No matter what people say. Kalau Audi sendiri, tadi kan satu anak gembala, sekarang bapak satu anak, suami, apa kesulitan? Satu istri. Satu lah. Mau berapa lu? Cari masalah terus. Kesulitannya sih kalau sekarang ini ya menentukan respon yang benar sih sebenarnya. Oh, masih ada lah ya gitu ya. Kayak yang membuat lo kadang-kadang, aduh gue mesti gimana nih. Iya. Gitu kan. Respon yang benar dan sesuai apa yang Tuhan mau lah, intinya gitu. Nah, jadi, tetap doa terus. Ini family yang nonton. Kita nggak ngelihat ya siapa kita ini segala macam. Kita semua masalah itu ngadepin kita semua, dan termasuk salah satunya anak gembala ini. Gitu. Anak gembala plus pendeta lagi. Bapak pendeta ini gitu kan. Bukan berarti lu pendeta lu bebas dari masalah gitu kan, seperti tadi kita bahas. Nah, cara lu gimana Dik? Yang bisa lu share nih sama yang nonton. Kalau saya sih kalau lagi ngalamin gini kok, what do you do gitu? Oh, kalau aku lagi ngalamin begini, satu pasti kan berdoa sama Tuhan lah ya. Itu udah pasti, tariknya pasti ke Tuhan. Yang kedua, pasti minta konfirmasi istri. Kita udah sampai punya istri kan. Itu salah satu penolong loh yang Tuhan titipkan. Udah dong. Kelihatan ya. Iya. Istri kan salah satu penolong yang Tuhan titipkan dalam kehidupan kita kan, yang kita bisa, malahan dia lebih kuat dari kita loh kadang-kadang. Ya kan? Dia bisa kasih solusi kayaknya lewat pakai cara ini. Nonton seneng banget. Iya. Respon kita itu bisa benar kalau ada dukungan dari istri loh kadang-kadang. Bisa gitu, bisa juga gitu. Dan jadi juga yang ke kalau papa gimana? Bokap gimana? Bokap apa? Kalau masalah kayak gini-gini lu suka sharing nggak? Deket nggak lo sama bokap lo about your personal life? Oh, kalau personal life enggak begitu. Gitu. Jadi lebih ke, karena beda rumah juga kan kok. Oke. Beda rumah juga, jadi bokap di Cibubur, kalau aku kan di BSD. Tapi sekarang Pak Audi punya masalah? Punya masalah apa? Lagi ada masalah pasti. Ada masalah. Jadi sampai ini belum ditayangkan pun kita semua punya masalah, Bos. Pasti punya masalah. Kalau nggak punya masalah namanya zombie, bro. Iya. Nggak mungkin nggak ada masalah kan. Oke. Kalau dari Ari sendiri bisa di-share nggak? Lu kesulitan lu di dalam satu pelayanan ya, dalam pelayanan lu dengan kondisi lu yang sekarang ini, apa sih yang membuat lu kayak, aduh kok kayaknya ini kok ada satu hal yang ngegajel lu atau kayak gimana? Jadi gue tuh memang sering khotbah, sering pelayanan, tapi ada satu sisi gue tuh nggak mau terlihat sama kayak wah di khotbah ya gitu. Gue pengen tuh orang ngelihat itu gue tuh ya Ari, apa gitu adanya gitu. Jangan, maksudnya nggak berarti ketika gue berdiri di mimbar gue lalu gue jadi orang yang ini yang beda, lalu gue mesti ngejaga image segala macam. Nah itu hal yang sulit yang sering gue alamin, dan itu yang kadang-kadang saking itu gue kadang-kadang kelepasan, kayak misalnya ngomong apa contohnya aja, ngomong aja. Kadang-kadang kayak ngomong kasar. Gue tuh kontraktor pameran, dan itu kita tuh kadang-kadang pekerjaannya itu sebuah pekerjaan yang itu nguras tenaga, nguras otak, emosi ya betul. Kita ngadepin tukang yang gimana ya,
yang ibaratnya kita misalnya pemahaman kita begini, pemahaman dia begini. Udah gitu dia udah capek, kita ngasih tahu, klien marah gitu kan. Klien kayak misalnya, oh saya nggak mau begini-begini. Sementara kan kalau pameran kita setup waktunya itu pendek, 2 hari, 3 hari ya kan. Jadi lu ada kadang-kadang ngomong kata kasar dan dalam hati itu kadang-kadang tuh yang tapi nyesel banget itu. Iya. Amin. Come on man, this is reality lah. Iya. Maksudnya, like gua tadi kan ngobrol sama orang ya, mungkin di luar kamera ya, gua kalau pelayanan sama waria, pelayanan sama anak jalanan ya, maybe gitu. My language kelihatannya seperti mereka, tapi kan kita itu pasti dituntun ya, dalam arti lu nggak mungkin kata-kata lu tuh nyakitin orang, atau kata-kata lu sendiri yang membangun seharusnya, walaupun ya kita seperti Audi bilang, respon kita itu kita setiap hari diuji bro. Iya, gitu loh. When you wanna go to the next level ya lu pasti diuji gitu loh. Kalau lu udah nggak diuji, lu tanda tanya bos. Lu sebenarnya sekarang di level apa? Atau mungkin lu lagi di genangan air yang dalam arti ngikutin arus doang. Kalau ketika lu dapet ujian ya means like is this time for me to naik level itu. Emosi lu yang kayak gimana ya. Betul. Ya kita semua punya masalah, family. Kita semua punya masalah. Jadi jangan malu untuk jadi orang Kristen yang bermasalah. Tapi lo orang harus berani untuk bisa merespon dengan baik setiap masalah yang ada. Iya. Bener gak? Karena Ari sekalipun, atau Audi sekalipun, atau Phil sekalipun, kita semua punya masalah. Thank you ya buat sharingnya hari ini, dan gue yakin nanti kita ada part-part berikutnya. Karena gue menarik nih, di otak gue udah mulai jalan nih. Kayak gue mau bikin program nih sama Audi gitu kan, sama mereka nih bertiga, kita mau collab apa lagi. Karena kita rindu banget ya, pelayanan udah lama banget ya. Makanya gue bilang, ini waktunya Tuhan, kita nggak tahu Tuhan mau buat apa untuk kemuliaan Tuhan ke depan. But ini narasumber yang menurut gue, they all have experience, dia orang punya hati ya hamba Tuhan, hati yang Tuhan tuh kadang-kadang naruh di setiap kita beda-beda. That's why we have to connect it. Like yang gue nggak bisa, lu bisa gitu. Nah itu yang kita harus ngerti. Jadi kita nggak bisa semuanya guys. Ya kayak Audi semua pasti perlu juga dari teman-teman yang lain segala macam kayak gitu. Lu kan sempat bikin ini nih, komunitas anak-anak pendeta. Pahat. Masih nggak itu? Masih ada. Bukan aku yang bikin. Itu kayaknya dari join. Itu kan juga satu komunitas yang ya pasti ada dramanya juga di dalam. Wah, banyak banget. Come on man, anak pendetanya masih banyak. Ya, kan? Semoga mereka nonton gitu ya. Jadi memang di setiap kondisi kita pasti situasi itu pasti ada yang namanya drama, ada yang hal gitu. Tapi when you get a good response, bukan good aja sih, right response, lu pasti akan dapat jalan keluar yang keren banget. Oke. Jadi tadi yang mau dengerin Spotify-nya dari Obrolan Kristen bisa langsung search aja, nanti bisa dengerin, nanti ada saya juga di situ dan beberapa narasumber lainnya. Gue pikiran satu bisa nambahin nggak bentar? Boleh. Jadi gini, jadi tadi ngomong, jadi mungkin bisa jadi berkat buat yang denger ya. Jadi kadang-kadang kita itu kenapa kita nggak bisa berubah, nggak bisa jadi lebih baik? Karena kadang-kadang seringkali kita tuh nyangkalin diri kita sendiri. Kita tuh nggak terima diri kita apa adanya. Lalu kita nggak tahu, misalnya gue sakit nih, gue nggak mau terima kalau gue sakit, aja gue nggak tahu obatnya apa gitu. Paling susah. Iya. Nah, makanya tadi gue bilang gue nggak mau orang melihat gue jadi kayak gue seperti apa, gue pengen lu lihat gue apa adanya gitu. Nah dari situ Tuhan bisa masuk dan Tuhan bisa bekerja lewat gue gitu. So poinnya hari ini gue diberkatin banget atas kedatangan mereka, banyak perspektif yang bukan 1 tapi 3 nih ya. Bener-bener ngebukain gue. Gue sempet nanya Maxi Ministry ini how color yang buat bisa berkatin segala macam. Ternyata maybe we make some I don't know, once a month kita bikin apa gitu kan, ya bikin kayak program virtual kayak begini kan, keren-keren juga kan caranya lo orang berpikir. Gue juga mesti korek-korek karena bagian gue cuma ngorek doang. Oke, jadi thank you for watching semuanya buat family yang nonton. Kita biasa tutupnya dengan semangat tanpa batas. Oke, sama-sama ya. 3, 2, 1. Semangat tanpa batas. God bless you all. Peace. I'm out.